Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Ini rumah Mbok D lagi terang benderang, matahari bersinar yang luar biasa. Jadi ini mau menyambut musim semi guys. Jadi musim semi itu di sini cuaca enak guys. Jadi panas nggak panas, dingin nggak dingin, sedang-sedang gitu. Jadi apa ya, sedang-sedang, nggak harus keringetan gitu loh guys, karena biasanya tuh kalau musim panas di sini aduh panas sekali guys. Nah tapi kalau musim semi ini antara panas dan dingin, jadi panas dingin gitu ya, panas dingin. Hari ini sangat bagus sekali. Ini di Jerman lagi hari besar. Jadi di Jerman itu merayakan hari Paskah ya. Jadi di Jerman ini masih tradisional ya. Jadi dari Jumat sampai Senin itu ya sebenarnya hari besarnya cuma Jumat sama Senin sih. Tapi karena berhubung Sabtu Minggu juga libur, jadi Mbok D punya minggu yang panjang gitu. Jadi minggu yang panjang itu Mbok D sangat apa ya, senang sekali dan Mbok D nikmatin gitu. Hari ini Mbok D mungkin orang lihat dandan menor gitu. Ya guys, sekali Mbok D pengen dandan menor karena Mbok D nanti ada undangan. Jadi diundang makan sama keluarga gitu ya, keluarga dari Pak Le. Tuh Pak Le-nya ada guys, dia ngetawain Mbok D karena selalu bikin video. Pak Le jadi istrinya YouTuber. Dia kurang begitu siap di depan kamera guys. Jadi kadang Mbok D gimana ya, harus sedikit sabar juga karena orang kadang-kadang pikir gimana nokot, nggak mau guys. Jadi dia ngetawain Mbok D aja. Tapi itu guys, Mbok D pada intinya harus saling toleransi ya. Kalau suami kita memang tidak mau ya sudah, kita nggak paksa gitu. Jadi Mbok D nyantai aja gitu ya, apa Mbok D bisa bercuap-cuap di sini. Nah inilah guys, kisah daripada Mbok D, mau Mbok D teruskan gitu. Mbok D kan waktu itu sudah bilang bahwa Mbok D sudah pergi ke Jerman, mempunyai 2 anak gitu ya. Lalu Mbok D belajar bahasa Jerman, namanya Mbok D waktu itu punya anak masih kecil-kecil ya guys. Jadi waktunya tuh sedikit sekali untuk belajar gitu. Karena dan Mbok D sendiri bukan anak-anak lagi gitu ya, jadi belajar tuh agak sedikit sulit gitu guys. Nah, tapi Mbok D itu orang yang selalu pantang menyerah gitu loh guys. Kalau saat itu Mbok D nggak bisa belajar, Mbok D tetap berikutnya belajar terus gitu ya. Walaupun Mbok D kadang belajar tuh tidak bisa konsentrasi gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini Mbok D masih bisa menguasai bahasa Jerman gitu ya. Jadi gimana ya Mbok D ngomong sampai bingung. Jadi gini loh guys, kalau orang nggak sekolah itu biasanya guys nggak pede gitu ya. Jadi waktu Mbok D belajar bahasa Jerman itu kebawa juga karena Mbok D juga nggak pede gitu ya. Jadi merasa Mbok D nggak bisa. Makanya kan pernah Mbok D ditegur gitu ya. Loh kenapa gitu loh, kalau belum dicoba jangan merasa nggak bisa dulu gitu kan, dicoba dulu, setelah itu baru belajar gitu. Nah makanya
Ya alhamdulillah lah guys, melalui ujian-ujian itu Mbok D lalui semuanya, alhamdulillah bisa gitu ya. Maka dari itu kalau kita belajar bahasa Jerman itu juga ada bukan hanya bahasa aja yang kita belajar, kita juga harus tahu sejarahnya Jerman, tradisi-tradisi Jerman gitu. Kita harus mengenal ya bahwa di Jerman itu ada kayak merayakan Paskah, merayakan tahun baru gitu ya. Itu antara tradisi dan religius gitu ya. Jadi itu semua jadi satu gitu. Tapi kita tinggalkan religiusnya, tapi itu tradisinya. Tradisinya yaitu di sini ada guys yang namanya Grundonnerstag ya. Grundonnerstag itu artinya di hari Kamis itu yang berreligius gitu ya, itu tidak boleh makan daging karena ada satu cerita mengenai agama gitu ya guys. Tapi Mbok D nggak mau bahas di situ guys, karena ini Mbok D tidak mau membahas mengenai agama dan kepercayaan, itu milik pribadi ya. Jadi setiap kita boleh mengikuti tergantung kepercayaan kita gitu kan. Itu kalau menurut Mbok D ya, karena Mbok D ini orang yang sangat toleransi sekali, jadi bebas gitu. Maka teman Mbok D pun bebas apapun kepercayaan mereka. Mbok D tidak melihat apapun kepercayaannya, tetapi persahabatan kita bukan karena kepercayaan gitu ya, tapi kita bersahabat sama orangnya gitu. Ya begitu guys. Jadi Mbok D kisahnya seperti itu. Waktu Mbok D sudah di Jerman, punya anak 2, itu guys agak sedikit bukan sedikit sih ya, berat gitu ya guys, karena Mbok D di sini ya itu tadi tidak punya siapa-siapa, tidak mengerti bahasa Jerman, tidak mengerti bahasa dan tradisi ya. Jadi Mbok D merasa seorang diri gitu ya. Jadi apapun yang Mbok D lakukan itu serasa kayak nggak ada faedahnya gitu ya, karena kok hambar hidup ini gitu. Lalu Mbok D belajar guys bahasa Jerman, dasar-dasar aja. Maka dari itu kalau menurut Mbok D, di mana kita tinggal, kalau bisa kita belajar bahasa di situ ya, supaya kita tuh mengerti. Itu prinsipnya Mbok D. Tapi berhubung karena Mbok D itu dulu nggak sekolah, bukan dulu, maksudnya Mbok D itu nggak sekolah gitu ya, hanya kelas 2 SD. Jadi mau nggak mau Mbok D itu juga ada kelemahan guys untuk menghadapi ujian. Di saat Mbok D belajar itu sih Mbok D nggak merasa takut gitu guys, karena belum saatnya ujian gitu kan. Tapi di saat ujian itu guys, menghadapi ujian itu pasti Mbok D takut gitu loh. Tapi di sini keajaibannya, Mbok D bikin SIM Jerman ini justru sebelum bahasa Jerman gitu ya. Jadi antara keuntungan dan nasib juga gitu, Mbok D kok bisa lolos di situ gitu ya. Ya itu tadi guys, sebenarnya Mbok D ya nggak bodoh gitu sih. Jadi Mbok D pikir secara logis aja bagaimana cara mengendarai kendaraan. Kemarin itu memang ada yang tanya ya, mengendarai mobil di Jerman itu bagaimana, apakah di kanan atau di kiri gitu. Kalau di Jerman di kiri guys. Jadi maka dari itu Mbok D nggak berani nyetir di Indonesia, karena di Indonesia kan sebelah kanan gitu kan, di kita di sini sebelah kiri. Jadi itu pun perlu waktu ya. Jadi Mbok D ya nggak berani aja dan bahaya gitu loh, karena kalau kita nggak bisa menguasai itu bukan hanya bahaya untuk diri Mbok D, membahayakan orang lain juga gitu kan. Jadi lebih baik Mbok D nggak mau gitu ya, apa nyetir di Indonesia, takut gitu, takut membahayakan orang lain lah. Itu guys, pada intinya Mbok D mau nggak mau dengan ketekunan Mbok D itu orangnya rajin belajar, walaupun sampai saat ini guys mengenai kayak dunia per-YouTubean ini Mbok D pun masih belajar terus gitu ya, apa teknik dan lain-lain itu, karena Mbok D bukan ahli komputer atau ahli apa namanya
handphone gitu ya, Mbok De pun semua harus belajar gitu. Apalagi hari gini ya guys ya, itu kecanggihan daripada laptop dan handphone itu luar biasa gitu ya. Dari situ tapi Mbok De tetap mau belajar gitu guys, walaupun secara logisnya gitu ya nggak mungkin gitu kan. Tapi ya inilah guys, yang terjadi dalam kehidupan Mbok De, semuanya itu mungkin kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau belajar gitu guys. Karena tidak ada yang mustahil kalau kita ada kemauan untuk belajar gitu. Nah maka dari itu Mbok De sempat mau putus asa gitu ya guys, kayaknya aduh nggak masuk akal gitu guys, masa belajar terus, apalagi Mbok De ini makin lama makin umurnya makin tambah gitu kan. Tapi itu guys, Mbok De sekali lagi pantang menyerah. Jadi Mbok De itu tetap belajar secara manusiawi itu memang nggak logis gitu. Tapi menurut Mbok De, apa sih yang logis di dunia ini gitu kan? Semuanya juga nggak logis gitu. Mbok De coba dan coba lagi. Lalu ya itu guys, dasar bahasa itu juga harus berani ngomong. Mbok De itu dulu kalau ngomong seringkali ini guys emosi sama orang itu selalu negatif thinking gitu ya, karena sebenarnya itu letaknya tuh di Mbok De sendiri ya. Tapi karena Mbok De nggak bisa ngomong, nggak mengerti gitu ya, akhirnya Mbok De tuh jadi emosi kalau ngomong sama orang tuh Mbok De nggak bisa nyalurin gitu ya. Jadi Mbok De seringkali emosi, seringkali Mbok De marah, terus nggak percaya diri gitu kan. Karena kenapa ya nih orang kok nggak ngerti apa maksudku gitu. Nah sebenarnya kayak gitu guys. Dimana kita berada itu harus kita belajar. Dan jangan bosan-bosan bertanya gitu ya. Karena ada pepatah mengatakan malas bertanya sesat di jalan, dan itu sebenarnya tuh ada benarnya gitu guys ya. Jadi kita tuh bertanya tidak ada salahnya. Wong di dunia ini boleh kan kita tuh tanya sama siapapun gitu kan. Tapi Mbok De pun karena keminderan itu tadi guys. Keminderan itu tadi Mbok De tuh kadang-kadang ya gitu. Orang tuh padahal nggak ngomong apa-apa gitu. Mbok De merasa diomongin karena mereka ketawa pun Mbok De sudah curiga gitu loh. Kenapa mereka ketawa gitu? Padahal kan namanya orang boleh aja ketawa gitu. Tidak mengetawain Mbok De, tapi karena Mbok De tidak mengerti bahasa, Mbok De seolah-olah diomongin gitu ya, terus tersinggung karena orang tertawa gitu. Nah itu situlah guys, kesalahan daripada Mbok De itu kurang percaya diri ya. Jadi waktu belajar bahasa itu, jadi perbaikan daripada kehidupan Mbok De ini banyak sekali guys yang harus diperbaiki gitu ya. Karena dari masa kecil yang banyak rintangan Mbok De lalui itu membuat Mbok De minder ya, sehingga Mbok De itu dimanapun Mbok De berada itu Mbok De nggak percaya diri. Mbok De merasa kayak disisihkan gitu ya, disisihkan sama dunia ini gitu. Tapi sebenarnya tidak ada gitu orang menyisihkan, karena orang lain pun nggak tahu gimana latar belakang Mbok De gitu kan. Tapi itu tadi guys, kadang-kadang ya namanya orang nggak mengerti gitu ya. Itu pun tidak disengaja ya. Mbok De sendiri sih nggak sengaja hidupku seperti itu gitu kan. Lalu Mbok De belajar untuk menguasai percaya diri. Tapi itu tadi guys, semuanya itu kita harus mau ditolong gitu ya. Mbok De mencari pertolongan sih, karena seringkali Mbok De di sini masalah gitu ya. Setelah Mbok De saat ini baru memikirkan gitu ya, bahwa di dalam rumah tangga yang dulu gitu ya. Jadi Mbok De ini sekarang pernikahan yang kedua kali gitu ya. Pernikahan yang pertama itu Mbok De baru sadar bahwa memang kita tidak ada komunikasi yang baik gitu ya. Pertama memang Mbok De itu belum bisa menguasai bahasa Jerman ya. Jadi pertengkaran itu kadang-kadang Mbok De nggak
nggak ngerti pakai bahasa Jerman. Jadi kalau berantem sama mantan itu Mbok De kata-katain pakai bahasa Inggris gitu ya, yang Mbok ngerti gitu ya. Padahal bahasa Inggrisnya juga belepotan juga gitu, karena Mbok De sendiri pernah belajar bahasa Inggris. Ya hanya ikut kursus gitu aja guys. Jadi tapi juga nggak selesai, cuma sebentar aja. Karena Mbok De nggak bisa bayar gitu kan. Nah jadi dibilang pinter ya enggak, asal tahu. Terus kalau belajar yang jorok-jorok atau yang bahasa yang gampang itu kan, maksudnya yang untuk yang bahasa jalanan itu kan gampang ya guys ya. Jadi Bode bisanya ya gitu ya, bahasa-bahasa yang amburadul gitu kan. Nah itu dia guys. Jadi komunikasi antara suami istri karena salah paham, akhirnya tuh tidak ada kedamaian dalam rumah tangga itu ya guys. Jadi Mbok De nggak ngerti dan mantan pun maksudnya nggak ngerti kok itu Mbok De cuma bisa marah-marah gitu kan karena tersinggung. Padahal maksudnya tidak seperti itu gitu ya. Nah jadi yang Mbok De mau tekankan di sini atau ngomong gitu ya, kalau bisa kita harus bisa menguasai dimanapun kita berada. Dan apalagi kalau partner kita lain suku, lain bangsa gitu ya. Pelajarilah bahasa setempat supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi gitu ya. Karena seperti Mbok De sendiri gitu, komunikasi nggak nyambung. Akhirnya tuh pertengkaran setiap kali mengenai anak-anak juga, mengenai ya rumah tangga juga, salah mengerti guys. Nah, lalu Mbok De paralel pergi sekolah belajar, dan Mbok De juga mencari pertolongan bagaimana caranya untuk menghadapi kenyataan gitu ya guys ya. Karena menghadapi kenyataan kayak gini nggak gampang gitu ya. Makanya Mbok De cari psikologi untuk nolongin Mbok De. Apakah Mbok De ini coro Jawane iso diperbaiki apa enggak gitu loh. Karena ya Mbok De yang sudah berumur yang sudah bebal, apakah masih bisa gitu ya dengan kehidupan yang dulu kepahitan sana sini, kayaknya secara manusiawi nggak mungkin gitu ya. Tapi di dunia ini semuanya tuh mungkin gitu guys, kalau kita mau berusaha ya. Alhamdulillah guys, itu Mbok De sambil belajar bahasa, yaitu Mbok De mendengarkan sana sini. Jadi Mbok De ini ke psikologi juga dengar dari orang gitu ya. Orang bilang, karena orang tersebut melihat Mbok De gitu loh, kenapa kamu nggak berani, kenapa kamu nggak pede gitu kan. Lalu ya itu guys, Mbok De dianjurkan, di sanalah kamu cari psikologi dan terapi. Di situ kamu akan diajarin dan kamu dapat pertolongan secara profesional, dan itu juga bisa menyembuhkan jiwa kamu gitu kan. Lalu Mbok De pikir Mbok De ini orangnya nggak gengsi guys. Mbok De ngikutin apa kata dia. Terus caranya bagaimana segala macam. Akhirnya dia juga kasih tahu, kasih alamatnya. Ini kamu kesini, cerita seadanya. Alhamdulillah Mbok De di situ melakukan dengan anjuran orang tersebut ya. Karena ternyata bener juga kalau kita tuh malu bertanya, sesat di jalan gitu ya. Maka dari itu guys, Mbok De nyambi belajar bahasa dasar waktu itu ya, bahasa dasar yang gampang-gampang guys. Tapi gampang-gampang susah gitu ya. Jadi kayak kalau itu hanya untuk ya guys, belajar untuk ngafalin bahasa-bahasa yang hari-hari gitu ya, kayak belanja menghadapi tetangga, ngobrol gitu kan. Nah makanya Mbok De belajar di situ. Paralel Mbok De pun kerja karena harus membantu orang tua gitu ya. Mbok De tetap belajar guys di situ. Merasa senang juga bisa pergi ke sekolahan. Metode Mbok De sekolah gitu loh, sekolah bahasa gitu kan.
Mbok De seneng kali kalau pergi sekolah itu rajin belajar. Tapi ya itu guys, di saat-saat mau ujian itu Mbok De bisa ngeredek apa ya, ngeredek yang nggak bisa diatasi lagi. Karena kalau kita belajar itu kan ada gurunya ya. Jadi sama guru aku bisa tanya dan di situ nyantai-nyantai. Sedangkan ujian itu kan nanti nggak ada yang ditanya lagi gitu. Jadi Mbok De itu pikirannya udah aneh-aneh. Apakah Mbok De bisa apa enggak gitu kan. Tapi itu tadi, karena Mbok De juga paralel ke psikologi. Terus dibilang, kalau orang lain bisa kenapa kamu nggak bisa gitu ya. Nah Mbok De tapi kasih tahu lagi. Loh orang lain itu kan sekolah. Sedangkan Mbok De nggak sekolah gitu loh. Tapi psikologi itu kasih tahu juga, kamu tuh punya pikiran yang positif karena dari kepositifan kamu itu akan menolong dirimu sendiri gitu kan. Wah, caranya gimana gitu ya, karena Mbok De itu kan nggak sekolah gitu. Jadi Mbok De pegang itu karena Mbok De nggak sekolah gitu. Kalau psikologi bilang, hei jiwaku gitu diajarin ya, bangkitlah jiwaku bahwa aku ini bisa gitu ya. Dan dengan keyakinan bahwa Mbok De bisa gitu ya. Tiap kali mau menghadapi kayak gitu ujian guys. Mungkin untuk rekan-rekan yang di luar sana bilang, lah cuma ujian gitu aja. Dan Mbok De itu ujian yang sangat besar sekali guys. Karena Mbok De itu tidak pernah ujian yang apa aneh-aneh gitu ya. Dulu pernah bikin menjadi baby sister. Itu ujiannya ya itu kan pakai bahasa Indonesia, lebih gampang gitu kan. Walaupun nggak sekolah, tapi kan secara logisnya itu pakai bahasa Indonesia. Jadi gampang dimengerti gitu kan. Nah ini kan pakai bahasa Jerman guys. Jadi Mbok De itu kurang percaya diri. Waktu bikin SIM juga seperti itu. Dan alhamdulillah gitu ya, SIM lolos. Jadi untuk ujian yang berikutnya bahasa ini untuk yang kecil-kecil gitu Mbok De lolos juga. Jadi dasarnya bahasa Jerman itu Mbok De selesai. Terus jadi tadi guys, untuk berikutnya karena Mbok De pengen kerja yang beneran gitu ya. Nah maksudnya beneran begini guys, dulu kan Mbok De ya apa sih kerja kasar gitu ya guys, kayak apa bantuin tetangga bersih rumahnya, bersihin rumahnya tetangga, apa gantiin popoknya tetangga, itu kan gampang gitu loh guys, karena Mbok De sudah pernah belajar di Indonesia. Nah tapi Mbok De di sini juga kepengen kerja beneran yang kayak orang lain, pokoknya kerja ya saat ini Mbok De punya gitu ya, kerja di kantin yang bisa dikirim ke sana kemari gitu ya. Dan itu perlu apa ijazah yaitu namanya B1. B1 itu boleh dibilang juga udah hampir yang tertinggi itu bahasa. Sebenarnya Mbok De nggak harus mengikuti sejauh itu guys, tapi karena diperlukan itu, ya mau nggak mau Mbok De harus bikin gitu kan. Karena setiap Mbok De ngelamar kemana gitu ya, pertama yang ditanyakan itu yaitu punya ijazah bahasa Jerman nggak gitu. Sedangkan Mbok De nggak punya, karena Mbok De belajar yang tahap-tahap bawah itu ada guys, tapi nggak berlaku gitu loh. Itu yang diminta tadi yang namanya B1 gitu kan. Bahasa Jermannya B1 gitu guys. Ya. Akhirnya 2007 ya, 2006 Mbok De mulai belajar, selesainya 2007 akhir. 2 tahun ya Mbok De intensif pokoknya belajar terus gitu. Alhamdulillah guys, mempunyai ijazah itu, akhirnya waktu ngelamar kerja itu lebih gampang. Karena kalau ijazah yang lain-lain itu sih kurang begitu penting ya guys. Yang penting punya apa ijazah yang ini tadi B1 tadi. Karena Mbok De sudah punya itu guys, jadi maka dari itu saat ini Mbok De mempunyai pekerjaan yang saat ini Mbok De punya. Itu memang harus memakai ijazah B1 itu tadi, B1 namanya ya. Jadi alhamdulillah guys, Mbok De mampu belajar di sini.
Maka dari itu guys, pesan dari Mbok D, rajin-rajin belajar, jangan cepat menyerah, karena walaupun kita nggak sekolah, bukan berarti kita bodoh dan kita yang terakhir, enggak guys. Kalau kita rajin belajar, apapun cita-cita kita, pasti akan tercapai guys. Contohnya Mbok D sendiri gitu, Mbok D ingin menjadi YouTuber, ya minimum sedikit dikenal orang gitu ya. Secara manusiawi tidak mungkin guys, karena pernah juga Mbok D dibilang gitu ya, kalah Mbok D itu nggak apa sih, masa mau ikut-ikutan nge-YouTube, yang nge-YouTube itu cuma orang pinter semua gitu dulu guys ya. Mbok D tidak pernah menghina siapapun gitu, cuma Mbok D nalongso gitu, wah berarti Mbok D ini nggak bisa gitu kan, tapi Mbok D coba kenapa enggak gitu ya. Ya alhamdulillah sampai saat ini Mbok D berani ngomong di depan kamera, Mbok D nggak minder lagi. Ya inilah Mbok D gitu kan. Jadi ini salah satu juga apa cita-cita Mbok D, ingin menjadi YouTuber. Akhirnya Mbok D jadi YouTuber beneran gitu kan. Atau dulu Mbok D ingin menguasai bahasa Jerman, pengen punya ijazah. Alhamdulillah Mbok D ya punya ijazah bahasa Jerman itu gitu kan. Nah Mbok D ingin mempunyai SIM Jerman, Mbok D pun mendapatkan SIM Jerman ya. Mbok D ingin bekerja seperti apa yang Mbok D inginkan, yang kepengen dikirim sana sini, seolah-olah tuh kayak mimpi gitu guys. Mbok D kan pernah juga waktu itu Mbok D dikirim ke sana sampai harus nginep, karena itu jauhnya 480 km ya guys, nggak mungkin pulang ke rumah kan. Akhirnya Mbok D harus nginep di hotel gitu kan. Nah itu pun satu impian daripada Mbok D, seolah-olah Mbok D ini ingin menjadi apa ya, bisnis woman gitu ya. Ya minimum Mbok D merasakan itu semua gitu guys ya. Walaupun di dunia per-YouTubean ini Mbok D masih kecil, tapi Mbok D tetap bangga, Mbok D tetap bahagia. Setidak-tidaknya cita-cita Mbok D itu sudah apa, hampir tergenapi gitu guys ya. Jadi apa intinya dalam hidup ini, kita jangan menyerah dan jangan apa ya, jangan cepet putus asa, karena semuanya itu pasti ada jalan keluarnya kalau kita mau belajar gitu guys. Oke guys, saat ini Mbok D bukan mau memamerkan apa yang Mbok D sudah bisa atau Mbok D apa punya, tapi Mbok D bersyukur untuk hal ini semua gitu guys. Jadi Mbok D apa ya, bukan mau pamer, sekali lagi ini Mbok D hanya mengutarakan bagaimana perjalanan kehidupan Mbok D, apa bocah cilik dari Blora yang saat ini terdampar di Jerman, dinikahi berondong bule Joko Tingting gitu ya guys. Nah ini semua itu keajaiban gitu guys ya. Jadi pada intinya karena Mbok D tetap semangat menghadapi hidup ini guys. Apapun yang Mbok D hadapi, Mbok D tetap semangat menghadapi dan berjuang sampai saat ini gitu guys. Ya, dan Mbok D percaya yang di luar sana juga apa, jangan menyerah, tetap semangat apapun yang kita hadapi. Positive thinking itu luar biasa guys. Itu membuat hidup kita lebih semangat lagi. Begitu. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak video Mbok D. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys video ini. Mohon maaf guys kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dan mungkin bahasa Indonesianya Mbok D kurang begitu sopan atau kurang begitu bagus. Mohon dimaafkan ya guys. Pokoknya pada intinya semangat terus menghadapi hidup ini. Jangan terlalu apa ketakutan gitu ya. Hadapi kenyataan dengan apa yang kita harus hadapi gitu. Oke guys, sehat-sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Terima kasih ya guys, sekali lagi yang sudah selalu mendukung atau mendengarkan ceritanya Mbok D. Dan mengenai cerita bocah cilik dari Blora masih berlangsung guys, ditunggu video berikutnya. Dan jangan lupa guys yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Yang merasa layak videonya Mbok D di share untuk apa, supaya yang lain juga bisa belajar dari kehidupan Mbok D, bocah cilik dari desa yang saat ini terdampar di Jerman. Silahkan di share guys ya. Terima kasih ya guys untuk apa yang selalu mendukung Mbok D. Oke guys, I love you. Bye bye. Mwah.